tingkat kepercayaan publik kepada aparat kepolisian sekarang ini sedang rendah. Sehingga narasi apapun yang dibangun akan sulit diterima sebagai sebuah kebenaran. Disitulah kita membutuhkan satu tim independen agar semua peristiwa ini bisa terungkap secara apa adanya. Ketiga, tindakan extrajudicial killing terhadap 6 warga sipil anggota FPI kemarin itu merupakan satu peristiwa luar biasa. Ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Oleh karena itu perlu extra effort, perlu ekstra kerja keras untuk mengungkapkan peristiwa ini dan menciptakan keadilan bagi semua pihak, terutama kepada keluarga korban. Saudara-saudara, setiap tanggal 10 Desember kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia, Hari HAM sedunia. Di hari itu kita memperingati supaya kita tetap mengingat dasar-dasar atau hak-hak asasi yang melekat pada diri manusia, menjauhi kekerasan, menjauhi kekejaman, dan tindakan-tindakan yang di luar hukum. Namun, pada 10 November 2020 ini, kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia dengan suasana yang muram, suasana yang berduka, karena ada 6 warga sipil, anak bangsa, anggota Front Pembela Islam telah dibantai, dibunuh dengan kejam pada tanggal 7 Desember 2020. Berbagai narasi bermunculan, berbagai versi dari cerita tentang peristiwa itu kemudian datang bertubi-tubi. Tetapi kita tidak mendapatkan satu penjelasan yang pasti. Yang jelas, ada 6 anak muda, 1 orang di atas 30 tahun, yang lain di bawah 25 tahun, meregang nyawa, wafat, dan mudah-mudahan menjadi syuhada. Hingga hari ini, kita belum mendengar pernyataan bela sungkawa dari Bapak Presiden Joko Widodo, dari pejabat-pejabat tinggi negara di pemerintahan. Bagaimanapun, anak-anak muda ini adalah penerus bangsa kita. Mereka adalah orang-orang baik. Saya datang ikut menjemput jenazah mereka di rumah sakit Polri dari sore hari bersama dengan keluarga. Saya bertemu hampir dengan satu persatu dari orang tua mereka. Pada umumnya mereka begitu terpukul, tidak pernah menduga anak-anak mereka pergi dengan cepat, tanpa berita, tetapi mereka ikhlas, sabar, dan pada umumnya semua menginginkan ada penegakan hukum. Ada sebuah upaya di negeri hukum yang kita cintai ini, mereka yang menjadi pelaku penembakan itu diperiksa dan kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan. Untuk itu, saya menyarankan kepada Bapak Presiden agar segera membentuk tim gabungan pencari fakta, TGPF, yang terdiri dari berbagai kalangan elemen bangsa, mulai dari Komnas HAM, aktivis hak asasi manusia, perwakilan dari ulama, seperti mungkin dari Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas Islam, kemudian dari kalangan akademisi, dari kalangan jurnalis, wartawan, media, dan juga berbagai kalangan lain. Tidak bisa masalah ini dibiarkan begitu saja tanpa sebuah pemeriksaan yang independen, yang jelas. Dan saya kira yang paling tepat itu adalah pembentukan tim gabungan pencari fakta, bukan diambil alih oleh pihak kepolisian sendiri. Jika dibiarkan, tentu ini akan menimbulkan tanda tanya kepada publik. Public distrust, ketidakpercayaan kepada hukum. Karena hukum, seperti yang sudah klise dan berulang-ulang kita katakan, selalu tajam kepada yang dianggap sebagai lawan-lawan politik, dan tidak pernah hukum itu berjalan atau tumpul kepada mereka yang dianggap sebagai pro pemerintah.
Lantas di mana Pancasila? Dulu sering ada yang mengatakan, saya Indonesia, saya Pancasila. Seperti terlupakan sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak pernah atau sampai sejauh ini kita mendengar duka yang mendalam ketika ada peristiwa ketidakadilan dan peristiwa ketidakberadaban terjadi di depan mata kita. Begitu tidak adilnya situasi kita, begitu tidak beradabnya keadaan kita sekarang ini. Ada beberapa alasan kenapa harus dibentuk TGPF. Pertama, pihak kepolisian yang melakukan penembakan adalah pihak yang boleh dianggap berperkara dalam hal ini. Tentu di dalam hal ini ada satu konflik kepentingan. Kita yakin bahwa akan ada upaya untuk independen, tetapi independensi di dalam konteks ini sulit bisa diterima ketika ada satu konflik of interest atau konflik kepentingan. Karena itu perlu ada tim gabungan pencari fakta dari pihak-pihak independen. Kedua, tingkat kepercayaan publik kepada aparat kepolisian sekarang ini sedang rendah, sehingga narasi apapun yang dibangun akan sulit diterima sebagai sebuah kebenaran. Disitulah kita membutuhkan satu tim independen agar semua peristiwa ini bisa terungkap secara apa adanya. Ketiga, tindakan extrajudicial killing terhadap 6 warga sipil anggota FPI kemarin itu merupakan satu peristiwa luar biasa. Ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Oleh karena itu perlu extra effort, perlu ekstra kerja keras untuk mengungkapkan peristiwa ini dan menciptakan keadilan bagi semua pihak, terutama kepada keluarga korban. Tindakan pembunuhan di luar keputusan pengadilan seperti itu tidak bisa dibenarkan oleh hukum manapun, termasuk oleh hukum Indonesia, hukum internasional. Dan tentu saja tidak akan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, karena kita belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Apalagi apa yang dituduhkan itu adalah sebuah, kalau boleh dibilang dugaannya pun pelanggaran ringan. Persoalan protokol kesehatan yang di mana-mana terjadi pelanggaran, persoalan kerumunan karena memang ketidakjelasan aturan. Aturan yang ada hanya memberikan sanksi berupa denda. Dan dalam hal ini pihak Habib Rizik Syihab dan FPI yang dituduh berkerumun itu sudah menunaikan sanksi tersebut dengan membayar 50 juta rupiah. Tetapi kemudian kenapa sampai dibuntuti, dikuntit, dan ada petugas yang berpakaian preman tanpa menunjukkan identitas, kemudian pada ujungnya menembak 6 orang ini. Kenyataannya 6 orang warga sipil ini telah wafat, telah meninggal dunia. Keempat, terlalu banyak keganjilan dari cerita tentang peristiwa sehingga menimbulkan wafatnya 6 orang warga sipil ini. Cerita tentang tembak-menembak, cerita tentang senjata, cerita bagaimana penghadangan, sebuah mobil bisa menghadang 3 mobil. Kemudian cerita tentang bagaimana mereka sebetulnya selamat di kilometer 50 itu dan berada di tempat lain. Ini semua harus diungkapkan dengan ekstra kerja keras dan terbuka, transparan. Dan siapapun yang melakukan ini harus bertanggung jawab, karena ini adalah persoalan yang sangat serius. Sehingga para pelaku harus diperiksa, siapa juga yang memerintahkan harus diperiksa, dan harus ditegakkan hukum seberat-beratnya, karena ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa manusia Indonesia sangat berharga, dan konstitusi kita mengatakan bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. FPI, Front Pembela Islam, bukanlah organisasi teroris. Habib Rizik bukanlah gembong teroris. Habib Rizik adalah seorang tokoh ulama terkemuka yang banyak berdakwah, dan FPI juga organisasi yang sudah terbukti selama puluhan tahun menjadi garda depan di dalam keikutsertaannya untuk membantu masyarakat menanggulangi
bencana alam, bencana kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial. Dan saya mengenal banyak tokoh FPI adalah para da'i yang tawadu, habaib, ulama, kiai di berbagai tempat, yang menurut saya mereka mempunyai track record yang baik. Dan mereka banyak diikuti oleh umat Islam di berbagai tempat, dari Sabang sampai Merauke. Jadi tentu tidak layak Habib Rizik diperlakukan seperti itu. Seperti halnya juga tidak layak FPI diperlakukan secara diskriminatif dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain. Beberapa waktu lalu bahkan kita mendengar ada sebuah organisasi yang menyatakan dukungan kepada separatisme, tetapi polisi tidak berbuat apa-apa. Dan kita melihat FPI selama ini selalu berada di pihak yang mendukung integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada apa? Sehingga, saudara-saudara, kejadian kemarin yang telah menewaskan 6 orang warga sipil anggota FPI, dan insya Allah mereka ini mati syahid, merupakan satu peristiwa yang harus ada penjelasan dari negara, dan negara tidak boleh mengulur waktu dan berharap masyarakat melupakan ini. Lihatlah antusiasme masyarakat, bahkan dalam sekejap donasi yang dikumpulkan hanya melalui satu platform media sosial saja terkumpul dengan luar biasa besarnya bagi keluarga korban. Kita berharap ini bukan kebijakan Islamofobia. Jangan lupa, negara Republik Indonesia ini adalah negara Pancasila yang mengayomi seluruh agama, dan agama Islam adalah agama yang menjadi mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia, dan bahkan menjadi agama yang mayoritas di dunia penduduknya adalah warga negara Indonesia. Jadi kebijakan Islamofobia pasti akan mendapatkan protes, perlawanan dari masyarakat, karena itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga berharap bahwa ini bukan awal dari sebuah otoritarianisme baru yang menarik mundur demokrasi kita yang sudah diperjuangkan selama 20 tahun lebih. Dan kita berada sebagai negara demokrasi, diberikan kebebasan sesuai dengan konstitusi kita, kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan pendapat baik lisan dan tulisan, kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berserikat di dalam organisasi massa. Jadi saya berpesan, janganlah terutama kepada aparat kepolisian melakukan diskriminasi hukum, dan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, inilah saatnya untuk mengambil alih persoalan, membentuk tim gabungan pencari fakta. Kalau tidak, maka negara dianggap tidak hadir dan lalai di dalam melindungi warga negara Indonesia, warga sipil, warga yang selama ini tidak dikenal mempunyai track record kriminalitas, dan mereka adalah anak-anak muda, penerus perjuangan kita di dalam mencapai cita-cita proklamasi. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.